persoalan urusan kisruh dugaan ijazah S1, Bang Egy jangan ditanya dan dilibatkan. Saya kira itu terkait dengan urusan ijazah Pak Jokowi yang dimana Bang Egy dibawa atau diikutkan seolah-olah turut serta bersama dengan Roy Suryo. Cukup, yang ini ada pertanyaan? Egy Durjana, Egy Durjana, kamu ada di mana? Egy Durjana, Egy Durjana. Ah, si Egy curang, jalan-jalan sendiri. Egy, jujur aja deh, itu duit siapa yang kamu pakai? Apa jangan-jangan duit Bohir sudah cair ya? Pantesan bisa ngacir ke London. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Egy ya, yang saat ini berada di luar angkasa, di luar negeri maksudnya, ya. Kami happy, saya masih ingat ya, dan teman-teman tentu juga masih ingat dengan pernyataan Mbah Egy tersebut ya, yang ujung-ujungnya dia ngilang. Ngilang ke Malaysia, habis itu datang lagi ke Indonesia, ngilang lagi ke London, nggak datang-datang lagi ya. Dan karena semakin terdesak dan semakin terjepit ya, akhirnya kepecirit. Ini orang akhirnya minta bantuan sana sini, tetapi akhirnya tidak membuahkan hasil ya, kita ketahui bersama. Minta bantuan Amnesty Internasional nggak digubris ya kan. Akhirnya Mbah Egy saat ini menyewa seorang pengacara agar dirinya tidak dilibatkan lagi dengan si Panci dan Rismon. Ujung-ujungnya dia cuci tangan dan sayonara Panci, sayonara Rismon. Uang Bohir yang udah cair gua pakai jalan-jalan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Egy Durjana, Egy Durjana, kamu ada di mana? Egy Durjana, Egy Durjana. Ah, si Egy curang, jalan-jalan sendiri. Egy, jujur aja deh, itu duit siapa yang kamu pakai? Apa jangan-jangan duit Bohir sudah cair ya? Pantesan bisa ngacir ke London. Ya ampun. Bagi-bagilah Egy, jangan pelit. Kasian tuh teman-temanmu yang mau masuk penjara, pada butuh bekal. Tifa sama Kurnia ingin belanja mentimun dan terong untuk bekal itu. Oh iya, jangan lupa dukung channel YouTube DJ Panci ya guys. Para termul wajib subscribe. Kita bercanda bareng di kandang termul. Hahaha, kurang ajar lagu barusannya. Kok bisa-bisanya Mbah Egy ya, padahal namanya bagus gitu loh, Egy Sujana gitu ya, disebut-sebut Egy Durjana. Egy Durjana. Ini saya nggak menghina loh ya, saya hanya mengulang lagunya ya. Kamu ada di mana? Hehehe. Duit Bohir cair, pakai jalan-jalan lah ke London. Lanjut. Aku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta. Hari ini
menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Pernah terlibat sama sekali. Matamu dicek itu. Saya melihat bahwa Bang Egy ini seolah-olah ikut di gerbongnya Pak Roy Suryo dan Rizwan Zeni Panses. Bang Egy tidak ikut-ikutan. Nah, karena itu kami berharap lewat kesempatan ini Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Direktur Tindak Pidana Khusus atau Dircyber di Polda Metro Jaya, kalau itu masuk bagian dari cyber atau Bareskrim Mabes Polri, mohon kiranya untuk Bang Egy tidak dimasukkan dalam objek yang terperiksa dengan status saksi dan laporan Pak Jokowi yang sudah naik ke sini. Persoalan urusan kisruh dugaan ijazah S1 Bang Egy jangan ditanya dan dilibatkan. Saya kira itu terkait dengan urusan ijazah Pak Jokowi yang dimana Bang Egy dibawa atau diikutkan seolah-olah turut serta bersama dengan Roy Suryo. Cukup, yang ini ada pertanyaan? Iya, ya kita tentu sudah familiar dengan apa namanya pengacara barusan ya, pengacara yang pada kasus Egy juga ya, dulu ada kasus Egy dan Vina. Hahaha. Ini pengacara jadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan netizen, dan baru saja kita mendengarkan agar ya Mbah Egy tidak ditanya apapun tentang persoalan tuduhan ijazah palsu Jokowi, dan juga jangan dihubung-hubungkan Mbah Egy itu dengan si Rai Panci dan juga si krisis moneter itu. Katanya nggak terhubung sama sekali. Aduh, kasihan kali aku. Aduh, udah macam kayak gini. Ternyata kalian tidak setia ya kan, nggak setia kawan. Rai Panci saat ini sudah all out bersama si krisis moneter, kemudian si Dokter Mangkrak ya kan, untuk menyerang Pak Jokowi. Ketua TPUA-nya ya kan malah melarikan diri dan saat ini meminta agar tidak dilibatkan. Nggak mau dimasukkan namanya sebagai salah satu tersangka. Emang beneran ya Mbah Egy ini nggak terlibat ya? Emang beneran ya Mbah Egy ini tidak pernah menuduh ya? Coba kita lihat bareng-bareng videonya. Ini dia. Punya hak sebagai advokat dan sekaligus penegak hukum, saya ingin sekali ijazah asli Jokowi itu mana. Itu yang kita bahas, jangan lagi teliti, itu penting, tidak sekarang itu. Yang sekarang itu, mohon dengan hormat, bantu saya teliti mana ijazah SMA-nya itu. Apalagi SMA 6 yang dia klaim, itu kan baru lahir tahun 1986. Kok tahun 1980 udah ada SMA itu? Itu kan dulu namanya SNPP. Itu clear hasil penelitian Bambang Tri. Buka buku Bambang Tri. Undercover kedua. Ya. Jadi oleh karena itu, saya by data, saya by dokumen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita dari tim membela ulama dan aktivis dalam rangka edukasi buat bangsa kita yang mulia dalam dua pendekatan, edukasi politik dan hukum.
Politiknya adalah kaitan dengan banyaknya peristiwa pemilihan mulai dari pilpres, pilkada. Penegakan hukumnya adalah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 pasal 169 tentang persyaratan untuk ikut pilpres atau pilkada lainnya harus punya ijazah. Ya, ijazah itu menjadi syarat mutlak. Setidak-tidaknya sederajat dengan yang SMA. Nah, kita melihat terutama mantan Presiden Joko Widodo telah pernah jadi wali kota, telah pernah jadi gubernur, telah pernah 2 kali presiden. Nah, itu harus ada dibuktikan persyaratan yang dikaitkan dengan politik tadi, sekaligus penegakan hukum. Nah, kita sudah lakukan 3 kali. Pengadilan Jakarta Pusat sekitar tahun 2001 menjelang 2022, tapi di Pengadilan Jakarta Pusat kita dianggap tidak berwenang peradilan ini. Kemudian sedang menggugat, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, penjara di sini, di penjaranya nih, Mabes Polri. Kemudian sehingga pembuktian menjadi sulit, tapi peristiwa perdata jadi pindah pidana karena sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoak, beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah, maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada sampai detik ini. Nah, kami di sini melakukan pengaduan pada Mabes Polri, bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3. Mau ngelaporin apa Bang di Baris Krim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita dari tim membela ulama dan aktivis dalam rangka edukasi buat bangsa kita yang mulia dalam 2 pendekatan, edukasi politik dan Nah, kan sudah jelas ya kan? Apa namanya itu, jejak digital itu kejam loh bro. Hahaha. Enak aja kau bilang ya kan, katanya nggak terlibat. Jangan dihubung-hubungkan dengan Mbah Egy, jangan ditanyakan kepada Mbah Egy. Mbah Egy jangan dimasukkan ke 12 nama calon tersangka. Ternyata jejak digital emang kejam. Lanjut. Masih lari, nggak bisa ditangkap dan lain sebagainya. Bukan itu, jadi tenang aja, pasti pulang, pasti balik. Karena semua keluarganya juga ada di sini, gitu. Termasuk saya juga kan keluarganya. Jadi sebagai keluarga saya memastikan Bang Egy pasti pulang. Jadi saya pastikan Bang Egy tidak kabur. Pasti nanti datang ke sini. Tadi kita sudah koordinasi. Yang penting kami itikat baik, berkoordinasi dengan penyidik terkait jadwal pemeriksaan besok, kita tunda atau diperiksa di luar negeri. Tapi kalau luar negeri, karena memang ini kan luar negeri jauh, nggak kayak dari sini ke Depok gitu kan. Naik angkot juga bisa. Tapi kalau luar negeri naik pesawat apa segala macam biayanya besar. Dan itu alasan hukum yang sah gitu ya. Kondisi kesehatan apalagi ini ada masalah kondisi kesehatan. Jadi jangan dianggap sepele gitu loh, karena statement speak up bahwa Bang Egy melarikan diri itu kamu harus bertanggung jawab dong. Nah, kedua, ini kamu memfitnah. Nah, kemudian ada emak-emak yang pakai jilbab menyatakan Bang Egy melarikan diri. Ada lagi kemarin itu, mereka yang tidak dapat bertanggung jawab dengan omongan mereka, itu juga tidak patut dan tidak pantas. Karena kalau nggak ngerti, tanya. Bang Egy itu murni adalah sakit.
berobat, kemudian balik ke Indonesia, kemudian berangkat lagi mencoba general check di UK karena anaknya berada di UK. Namanya ke UK itu nggak mungkin seminggu. Jadi karena paspor visanya itu paling tidak dianukan selama 2 bulan. Nah, insya Allah akhir bulan ini Bang Egy langsung kembali ke Penang, general cek lagi, berobat lagi di Penang hasil operasinya. Jadi setelah itu baru dia pulang ke Indonesia. Dia bukan meninggalkan timnya, meninggalkan Rosuryo. Rosuryo juga nggak ada hubungannya dengan Bang Egy. Maaf, Rosuryo dan tim tidak ada hubungannya dengan Bang Egy. Mereka itu sebagai ahli yang diminta oleh TPUA dalam perkara ijazah palsu. Dia meninggalkan dalam perkara apa? Kan ahlinya, sementara perkara ini kita sayangkan dianggap SP3. Waduh, ya teman-teman ya, barusan kita mendengar pernyataan ya, atau klarifikasi lah dari pihak keluarga. Kemungkinan tadi yang pertama adalah anaknya yang laki-laki, dan yang kedua barusan saya nggak tahu istrinya ataukah anaknya juga ya. Yang jelas, menurut pernyataan dari pihak keluarga barusan, ya kan kita harus menghargai ya. Percaya atau nggak percaya ya terserah teman-teman lah. Kita tetap harus menghargai bahwa katanya Mbah Egy nggak melarikan diri, ya kan, cuma ngacir. Aduh. Dan Mbah Egy tidak pernah ya berhubungan dengan yang namanya itu si maling panci dan Rismon, itu mereka beda kubu. Jadi Mbah Egy nggak pernah menuduh ijazah S1 Pak Jokowi palsu. Jadi tolong jangan dihubung-hubungkan ya kan. Koclak. Udah macam kayak gini ya kan. Mau menampik apa lagi? Kau pikir netizen ini nggak punya HP, nggak punya rekam apa? Nggak bisa men-track record ya kan, rekam jejak, men-tracking rekam jejaknya Mbah Egy. Bukannya Mbah Egy tadi itu yang ngomong ya kan, meminta Rai Panci dan si krisis moneter untuk meneliti ijazahnya Pak Jokowi itu asli ataukah tidak, ya kan? Ya kan berarti terlibat. Ada aja. Dan kemarin masa lupa sih ketika Mbah Egy mengatakan kami happy. Ada aja ya. Ya mudah-mudahan kalau Mbah Egy benar-benar sakit ya kita doakan agar cepat sembuh begitu ya, agar juga bisa cepat mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.